Video ini aku upload pada tanggal 22 bulan Juli, bulan ke-7. 22/7 ini adalah pendekatan untuk nilai pi. Jadi hari ini bisa juga kita sebut dengan Pi Day. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang 3 cara bagaimana kita bisa menentukan nilai pi. Nah, tentunya kita nggak akan menghitung secara manual karena itu akan sangat-sangat panjang. Jadi kita akan menggunakan Python. Jadi semua kode yang aku gunakan di video ini akan tersedia di github.com/labhatta. Nah, kalian bisa cek di sana dan jangan lupa untuk di-follow, oke? Nah, untuk yang pertama kita akan coba menggunakan fungsi random untuk menentukan nilai pi. Jadi kurang lebih hasil codingannya bakalan seperti ini. Nah, gimana caranya? Pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat titik-titik. Nah, dari titik-titik itu kita bisa menentukan perbandingan luasnya. Misalkan gini, di dalam lingkaran ada 3 titik dan di dalam persegi itu ada 4. Nah, berarti perbandingan luas antara seperempat lingkaran dengan persegi itu adalah 3/4. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai pi-nya. Gimana caranya? Yaitu kita langsung aja masukkan ke rumus lingkaran. Jadi seperempat pi r kuadrat, karena itu adalah seperempat lingkaran, per r kuadrat sama dengan 3/4. Berarti seperempat pi sama dengan 3/4, pi-nya sama dengan 4 dikali 3/4, atau dengan kata lain pi-nya sama dengan 3. Nah, untuk banyaknya titik, semakin banyak itu kita bakal dapat semakin akurat. Jadi langsung aja kita coding. Oke, ini udah muncul. Jadi ini adalah hasil dari coding ini ya, kode ini. Tapi aku nggak akan bahas masalah animasinya. Jadi yang akan aku bahas itu cuman algoritma dasarnya aja. Nah, kalau kalian pengen mainin animasinya apa segala macam, kalian bisa download di github.com/labhatta. Nah, oke, sekarang kita langsung aja bahas gitu ya. Jadi ini pertama, aduh, jangan di close dong. Nah, buka lagi. Nah, jadi ini pertama gitu ya, ada variabelnya. Variabelnya itu aku cuman gunakan 2 aja, di lingkaran dan di luar. Nah, untuk algoritma dasarnya ini. Di lingkaran ini menunjukkan berapa banyak titik yang ada di lingkaran. Di titik warna merah ini. Nah, di luar itu menunjukkan ada berapa banyak titik yang di luar lingkaran. Jadi yang warna biru ini. Nah, untuk algoritmanya simple banget. Kita cuman bikin titik gitu ya. Bikin titik dengan koordinat x dan y dari rentang 0 sampai 1. Kenapa rentangnya 0 sampai 1? Karena ini aku pengen jari-jarinya 1. Jadi ya bisa sampai 2, sampai 3 silahkan. Tapi aku pengennya jari-jarinya 1. Nah, jika ini ada di dalam lingkaran, maka variabel ini kita tambah 1. Jika titik yang ini, kita kan tadi bikin titik nih. Jika titiknya ada di dalam lingkaran, variabel dalam lingkaran kita tambah 1. Jika ada di luar, variabel yang di luar kita tambah 1. Simpel kan? Nah, tapi kok bentuknya kayak gini ya? Kok kayaknya ribet banget sih? Nah, ini kita akan bahas. Oke, jadi misalkan di sini ada sebuah sembarang titik gitu ya. Sembarang titik, kita udah bikin sembarang titik gitu. Misalkan titiknya ini punya koordinat x dan y. Nah, kita perhatikan, kita bisa ngukur panjang antara titik pusat ini dengan titik yang di sini. Nah, kita bisa ngukur panjangnya gimana caranya? Kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi panjang ini itu adalah akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Makanya tadi di codingnya itu adalah ini sebenarnya akar ini. Akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, kalau panjangnya ini lebih dari 1, otomatis dia ada di luar, ya enggak? Kalau panjangnya kurang dari 1, otomatis ini ada di dalam lingkaran. Nah, makanya codingnya jadi kayak gini kan. Nah, setelah itu kita dapat nih nilai pi-nya itu adalah 4 dikali banyak yang ada di lingkaran dibagi banyak yang ada di dalam persegi. Jadi banyak yang ada di dalam persegi itu adalah banyak yang ada di luar ditambah yang ada di dalam lingkaran. Nah, untuk yang kedua, kita akan menggunakan formula Leibniz. Di formula ini, pi itu sama dengan 4 dikali 1/1 dikurangi 1/3 ditambah 1/5 dikurangi 1/7 dan seterusnya. Nah, untuk pembuktiannya sebagai berikut. Misalkan kita punya deret geometri tata hingga dengan suku pertama 1 dan rasio negatif x kuadrat. Itu akan sama dengan 1/1
1 min x kuadrat. Atau kalau kita tulis ulang jadinya 1 min x kuadrat tambah x pangkat 4 min x pangkat 6 dan seterusnya sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat. Nah ini kita integralkan dari 0 sampai 1. Jadi sisi kiri hasilnya adalah x per 1 dikurangi x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 5 per 5 dan seterusnya. Kita tinggal masukkan nilai 1 dan 0. Nah sisi kanan menjadi arctan x. Kita tinggal masukkan nilai 1 dan 0. Jadi di sisi kiri kita bisa mendapat 1 per 1 dikurangi 1 per 3 ditambah 1 per 5 dikurangi 1 per 7 dan seterusnya. Itu sama dengan pi per 4. Nah pi nya sama dengan 4 dikali 1 per 1 min 1 per 3 tambah 1 per 5 dikurangi 1 per 7 dan seterusnya. Kita jalankan dulu programnya. Nah, jadi ini programnya. Nah sekarang kita akan bahas algoritmanya. Jadi ini algoritmanya simpel aja gitu ya. Misalkan kita punya nilai x sama dengan 0 dan x ini yang akan kita tambah kurangkan dengan deret-deretnya tadi nih. Nah dengan deret-deretnya tadi. Jadi ini kita ulang-ulang terus menerus dari 1 sampai n. Nah dan ini kita loncat 2. Kenapa? Karena ini kan 2 kalinya kan. Jadi kita loncat 2 biar masuk ke deretnya itu. Nah pada akhirnya kita akan mereturn hasil akhirnya adalah 4 dikali deretnya tadi. Nah jadi ini kalau kita ngelihat di hasilnya, ini nilai pi buatan kita itu mendekatin pi yang asli. Jadi beda dengan yang tadi ya, yang random pertama itu kan random ya, jadi nilainya itu bisa kadang mendekatin, kadang malah jauh, dekat jauh. Nah, tapi kalau yang ini udah jelas semakin mendekatin. Nah biar lebih cepat kita ganti misalkan kecepatannya dengan 100, ini jadi 1 juta. Jangan 1 juta, 10.000 aja, jadi dengan 1000 ininya. Jangan ini 100.000, ininya 1000. Oke, kita coba lagi. Nah ini jauh lebih cepat kan. Wow, nilainya jauh lebih, ini udah akurat nih, 3,1415. Sudah semakin akurat, jadi semakin besar nilainya, semakin mendekati tak hingga, itu keakuratannya semakin tinggi. Jadi gitu guys. Nah, untuk yang ketiga kita akan menggunakan formula Euler, yaitu pi sama dengan akar 6 dikali 1 per 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat ditambah 1 per 3 kuadrat tambah 1 per 4 kuadrat dan seterusnya. Nah, untuk pembuktiannya aku nggak akan bahas di sini, tapi aku akan ngerekomendasiin suatu video dari 3 Blue 1 Brown yang pembahasannya hanya menggunakan teorema inverse dari Pythagoras. Kalau kalian nggak tahu apa itu teorema inverse dari Pythagoras, kalian bisa tonton videoku yang sebelumnya. Karena itu langsung aja kita coding. Nah, sekarang untuk yang ketiga kita jalankan dulu, oke? Codingannya. Ya. Nah, kita geser. Oke. Nah, ini pertama kita buatkan x sama dengan 0 gitu ya. X itu ya kita buatlah variabel gitu ya, x sama dengan 0. Habis itu kita tambahkan x-nya itu dengan 1 per i kuadrat, yang mana i-nya itu adalah bilangan dari 1 sampai n. Jadi kita ulangin terus nih. Jadi tambah 1 per 1 kuadrat, tambah 1 per 2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan dapatkan pi-nya itu adalah 6 dikali x ini, hasil penjumlahannya itu dipangkatkan dengan setengah atau di akar gitu, atau akar 6x. Nanti kita akan dapat nilai pi-nya adalah ini setelah 1000 kali iterasi. Nah, ini sama dengan yang tadi, ini akan mendekati nilai pi yang sesungguhnya. Sekarang kita coba misalkan berapa ya, misalkan ininya sampai 100.000, kayaknya 10.000 deh biar cepat. Yuk, oke. Nah, setelah ini 100.000 kali, pi nya ini udah hampir sama nih, udah berapa digit yang sama, 1 2 3 4, udah 1 2 3 4. Nah, jadi begitu. Nah, mungkin segitu aja dulu videonya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Bye.